Bismillahirrahmanirrahim gitu. Oke. Aduh. Aduh, ya Allah, sudah lagi 10.47 lah. Seperti itu langsung. Jadi. Oke. Hai. Rindu tak apa suara tuh? Oke. Terus itu kat mana wayang? Wayang. Tapi bang, lagu kayak gitu bang bisa jadi buat suara Superman. Oh, itu Superman itu ke? Lebih kurang lah. Kan ini ada. Aduh. Are your follower in your setting and profile on the. Oh, dia bagi tahu ya bang macam tu ya. Sana dekat ni. Boleh. Hari ini kita live santai ya. Betul. Sakit-sakitnya aku ketemu di kota. Aduh. Berarti besok kita posisi tiga tempat ya. Laris manis dan BTS nih. 53 ya kan? Assalamualaikum Kak Nurli Ajin, apa kabar? Akhirnya jumpa juga. Ya Allah, udah lama saya berarti nggak buat live. Akhirnya Kak Nurli Ajin join. Dia selalu join loh bang kalau aku lagi live ya di Dapur Jogja. Ini macam peminat Dapur Jogja setia sayang. Kalau lagi dekat live pasti ada Kak Nurli Ajin. Kak Nurli Ajin ini dekat IG sayang. Selamat malam kakak, apa kabar? Selamat hari raya. Oke. Oh ya Allah sayang, sudah orangnya terkejut. Ada kucing yang jatuh macam tu. Naik pula Naik pula Okey, start je. Oke, kita start ya. Yang gaya-gaya kok nggak usah so cantik macam tu. Macam tu. Oke. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum semuanya. Salam sayang Dapur Jogja. Salam sayang Dapur Jogja. Okey. Ulang ikut je kan. Hai, saya Kari Zuri. Oke, dan saya Rata Pratiwi. Kami daripada Dapur Jogja. Kepakaran kami adalah menghasilkan sambal asli Indonesia yang pastinya membuat keluarga tercinta Anda semakin bahagia. Dan kami membantu mereka yang rindukan rasa asli cita rasa Indonesia. Oke, berhubungi kami atau boleh tengok di media sosial kami di IG ataupun di Facebook, atau jangan lupa sayang di TikToknya Dapur Jogja juga ada sayang ya kan. Untuk info lebih lanjut orang boleh WhatsApp di 0111264120. Betul. Oke. Akhirnya malam ini kita live lagi sayang untuk orang semua. Dan malam ini sayang saya sengaja kenapa saya nggak mau pakai baju yang cantik-cantik. Saya mau jadi apa adanya, jadi diri sendiri. Ya, jadi diri sendiri. Dan ini saya mau kasih tahu saya pakai baju kekelawar. Baju kekelawar saya. Ini baju kekelawar punya arwah mama sayang. Waktu time mama udah meninggal tuh, family ada kemas barang yang nggak dipakai, lepas itu saya ambil deh sayang. Ini baju kekelawarnya mama. Jadi saya pakai. Memang rasanya sejuk sayang. Memang dia tak panas. Saya suka macam itu. Kenapa perempuan suka baju kelawar? Karena fleksibel bang. Iya. Dia besar. Dia besar, dah ketat-ketat macam tu bang. Lepas tu kain dia cotton bang. Itu yang macam dia tak panas. Kenapa dipanggil baju kelawar? Macam kekelawar, bang lebar ni macam ni. Lebar. Tapi kalau lelaki pakai kain, kenapa tak panggil kain kelawar? Kalau abang nak pakai boleh juga. Tak adalah macam kalau baju kelawar kan. Tapi kalau lelaki pakai kain, macam kain tu kan besar juga kan. Kenapa dia tak panggil kain kelawar? Nggak penting. Oke. Yang pastinya saya untuk malam ini live spesial buat korang semua. Saya mau kasih tips untuk macam mana kita untuk naikkan imun kita pas time sekarang lagi masih.
Oh, ada petua Ada lah. Korang kena Ada lah, ada kena petua tengok ni lah. sebab ada petua kejap lagi Ada lah. petua sayang. Jadi korang boleh buat di rumah juga, korang boleh masak di rumah juga. Macam mana kita boleh jaga antibody kita biar tidak turun atau tidak drop sayang. Yang pastinya sayang, korang harus makan buah. Korang harus cari makan buah, cari buah yang banyak vitamin C-nya. Contoh? Contoh orange, nanas. Contoh ada mango sayang, cari mango yang masam, jangan mango yang manis ya. Cari yang masam karena kita cari yang ada vitamin C-nya sayang, seperti itu. Apple juga termasuk ada vitamin C-nya juga, Bang. Oh, apple Yes, apple juga. Apple merah ke apple? Pokoknya yang masam hijau? aja, Bang. Apple tuh ada vitamin C-nya juga sama. Tapi yang paling banyak kandungan vitamin C-nya mungkin sebagian orang taunya orange ya, Bang. Vitamin C-nya banyak ya kan. Tapi sebenarnya nanas juga banyak, Bang, vitamin C-nya. Yes, seperti itu. Dan kalau petua ya sayang, kalau Severatna biasanya kalau gimana caranya untuk naikin imun, biasanya Severatna akan buat di rumah. Orang tahu kan jeruk nipis kan? Jeruk nipis lagi, limau nipis. Oke, limau nipis korang boleh minum pakai air swam campur dengan madu, Bang. Jadi limau tuh, Bang, limau nipis dipotong tapi diperas lah, Bang, airnya, campur pakai air swam, lepas itu campur dengan madu, Bang. Oh ya. Yes, itu bagus buat Minum sejuk ke panas? Swam, Bang, kan airnya swam. Nanti kan airnya swam. Macam itu. Sebab sayang limau nipis tuh dia bisa dibilang kandungan vitamin C-nya memang sangat banyak sekali sayang dibandingkan dari orange, dari nanas. Vitamin yang nipis tuh lagi banyak, Bang, vitamin C-nya. Kalau boleh makan gatah macam tuh, best banget kalau boleh lah sayang. Itu memang banyak vitamin C-nya. Assalamualaikum, Hai, Kak Sumairah. Humairah. Terima kasih join. Terima kasih sudah join, Kakak. Kak Su kat mana, Kak Su? Boleh komen tak dekat mana tu? Dekat mana tu? Boleh belanja love sikit tak? Boleh belanja like sikit tak? Like sikit, love sikit. Macam tu. Oke, lepas tu itu betul, Bang. Itu yang biasa memang bisa dibilang sangat simple. Kita buat dekat rumah pun boleh juga. Soalnya sekarang, Bang, ini kan lagi COVID juga ya, Bang. Antibody itu sangat penting sekali buat kesehatan badan kita, ya kan. Imun itu yang paling penting sayang. Mana apa tadi? Limau, lepas tu madu, lepas itu air swam aja, Bang. Air swam tu je? Yes. Limau dengan madu? Mixkan macam tu je? Yes, macam tu. Terus kalau boleh sayang, setiap pagi korang harus biasakan minum makan madu sayang, atau minum madu. Kalau korang tak boleh ya biasa langsung terus pakai sudu, itu korang boleh campur pakai air swam, Bang. Setiap pagi. Tapi dia cakap kan kalau nak makan madu kan, jangan pakai sudu plastik kan? Ya, harus pakai sudu plastik. Dia kalau pakai sudu yang yang stainless steel tu, dia akan hilang khasiat dia. Yes, betul. Tu mana itu juga benda tu. Betul. Saya dulu masa bujang-bujang tu selalu juga makan madu, tapi tak tahu pun sebab apa. Sebab orang cakap elok, dan tiba-tiba ada orang jual. Tu macam belilah saja nak support kan itu kan. Nah, cakap-cakap madu nih, Bang, aku akan bagi tahu tips macam mana cari madu yang asli atau tidak. Okey, aku. Lepas tu macam saya beli tu macam makan je. Setiap pagi bangun madu satu sudu. Yes, betul. Dan kalau boleh minum madu tuh pagi-pagi tuh, Bang, dicampur sama air liur bangun tidur, Bang. Khasiatnya adalah air liur tuh sayang bagus sekali, bisa dibilang dia untuk membunuh kuman. Tapi masa tu tak adalah rasa, saya tak tahulah, sekarang ni saya ni blur sikit. Saya tak rasa pun khasiat dia macam mana kan. Tapi macam orang suruh makan, saya makan je lah. Tapi yang abang rasa pasti abang akan jadi biasa sesama jadi tak sesama. Pasti berkurang saya lah. Rasa macam energi lah. Tapi saya fikir energi tu ialah sebab kan madu tu kan manis kan, gula kan. Itu macam mungkin energi pasal madu lah kot. Okey, tu je saya fikir macam tu. Betul. Terus juga macam mana sayang kita cari madu yang asli atau yang bukan. Senang aja sayang. Carinya senang aja sayang. Orang beli madu, orang letak dekat freeze. Lepas itu kan nanti dia akan sejuk tuh. Kalau dia sejuk, kalau dia akan keluarkan macam gula-gula dekat bawah, berarti madu itu palsu sayang, atau dia letak ori. gula apa ya? Yes, gula pasir. Gula pasir. Yes, macam memang itu. nampak lah kan. Betul. Tapi kalau yang tadi yang original dia tak akan berubah. Dia macam tu aja. Lepas tu time kita baru beli madu tuh sayang, kan biasa kan dia dekat botol kaca ya, Bang, kalau madu tuh. Pas kita buka tuh kalau dia ada gas, Bang, pup macam tuh, berarti dia ori lah, Bang. Macam tuh.
Seperti itu. Cara-cara untuk memastikan madu itu asli atau tidak sayang, seperti itu. Biasanya kalau saya rata seperti itu karena saya rata udah terbiasa minum madu, saya dari kecil juga. Madu tuh bisa dibilang salah satu sumber energi. Kalau kita biasa minum jamu tuh sayang pasti akan dicampur dengan madu, Bang. Nah, madu, telur tuh, Bang. Telur mentah tuh, Bang. Itu energinya sangat luar biasa sekali. Mungkin untuk orang semua yang tak ada pantang lah makan telur mentah, bagus tuh sayang sebetulnya. Telur mentah yang kampung ya sayang, orang cari telur yang kampung tuh, orang kalau boleh makan terus mentah-mentah itu bagus banget, saya kasihan ya. Ya. Berasa dengan telur mentah. Telur mentah dicampur dengan madu. Madu tuh mungkin lah buatkan hilang rasa anyir tu kan. Lepas tu dicampur jeruk nipis, Bang. Limau nipis. Tak terbayang. Jangan dibayangkan. Oke, ini tu macam tu kan. Jadi ini sebenarnya saya mau kasih tips untuk orang semua macam mana. Itu untuk apa? Untuk energi. Yes, biasanya Bang kalau dekat Indonesia kita tiap pagi tuh Bang akan makan telur kampung ya sayang. Orang harus cari telur kampung, oke? Telur kampung yang masih mentah tuh sayang, orang letak dekat cawan, lepas itu orang campur dengan madu, orang kacau, orang letak tuh limau nipis sayang, kacau terus tuh orang langsung shoot macam itu orang minum. Itu saya bagus sekali sayang untuk tenaga, untuk energi. Kalau orang misalkan bisa dibilang yang kerjanya memang harus menggunakan tenaga, jadi saya Ratna kasih recommended macam itu aja lah. Boleh. Ya kadang-kadang lebay sayang, berlebihan kayak begini nih. Saya Ratna kadang-kadang harus banyak istighfar sayang, ya Allah saya Ratna gitu. Kejap, ini kan cerita aja. Tentu, oke. Jadi itu saya Ratna mau kasih tips untuk orang semua. Kalau orang misalkan di luar bekerja yang memang harus membanyakkan tenaga lah seperti itu. Tapi Bang, orang yang kerja di depan komputer Bang, atau misalkan back office, itu juga dia memerlukan tenaga dan otak juga Bang sebetulnya. Pakai otak, pakai mata. Seperti itu. Oke. Kalau untuk mata, saya Ratna boleh bagi tips untuk orang semua macam mana kita menjaga mata kita, karena kita kan selalu everyday di depan TV atau di depan komputer, itu yang paling pasti, yang satu main handphone. Macam mana caranya untuk kita. Terima kasih. Siapa ni? Fadila Ella. Terima kasih Kak Fadila sudah join. Jangan lupa like sama share. Oke, jadi malam ini saya Ratna spesial untuk live malam ini. Saya Ratna akan bagi tips-tips dan petua yang ada di Indonesia. Yang pastinya tips ini berguna untuk orang semua, apalagi pas time lagi COVID seperti ini. Saya Ratna akan bagi tips-tips buat orang semua. Hai Kak Fadila. Dekat mana tu? Kak Fadila dekat mana kalau boleh tahu? Boleh malam ini spesial untuk live-nya, boleh tanya jawab sama Ratna. Korang mau tanya apa, pasal korang punya problem apa, nanti Ratna akan bagi petua. Macam doktor kan? Wow, macam doktor, consultation saya. Doktor cinta saya. Doktor kesihatan ini. Doktor kesihatan ya. Doktor betul. Boleh sayang. Kak Fadila kalau mau tanya pasal apa boleh, nanti Ratna akan bagi tips. Kalau Ratna tahu, Ratna akan bagi tips dan petuanya apa yang biasanya memang itu akan ada di Indonesia seperti itu. Apa benda kat Indonesia kan yang macam petua yang macam macam orang Jawa-Jawa je makan kat situ. Okey, mungkin mesti tak sampai kat sini kan benda tu kan. Apa benda-benda yang petua yang ada? Okey, misalkan yang macam pada orang Indonesia pun macam ini macam hebat lah petua ni kan. Macam wow lah macam tu. Apa? Tapi tak sampai dekat sini bang. Orang sini tak tahu. Sini mestilah lain kan. Sini budaya lain, Indonesia lain. Kan? Betul. Dan share. Terima kasih ya Kak. Bagi love dulu. Thank you. Kak Fadila boleh tanya sama Chef Ratna, mau tanya apa seputar wanita pun boleh, nggak ada masalah. Seputar wanita tuh maksudnya yang berbau dengan wanita boleh. Maksudnya lepas tuh atau tak mungkin Kak Fadila ada saudara atau family atau siapa yang misalkan ada problem apa, boleh tanya dekat Chef Ratna. Mungkin Chef Ratna boleh bagi tips atau petua sayang. Oke. Chef Ratna Chef Ratna akan bagi tips pasal ini kan kita bang kerja kan orang pada work from home semua ya bang. Otomatis mereka akan di depan laptop dan di depan handphone, betul tak bang? Dan itu akan semua orang akan tengok handphone sekarang. Ya semua akan tengok handphone dan itu pasti akan memakan kita punya mata ya bang. Radiasi lah, walaupun orang pakai spek pun juga itu masih ada radiasinya juga. Macam mana kita untuk mengurangi kita punya ini pak power bang? Nah kadang-kadang kan kalau kita selalu melihat di depan mata kan kita macam letih ya kan sayang. Orang kasih sakit mata. Orang boleh amalkan nih sayang. Sebenarnya mau bagi tips untuk orang semua. Orang tinggal beli carrot atau wortel sayang. Carrot atau wortel. Wortel apa? Bahasa Indonesia wortel bang. Wortel. 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 Itu lain. Ini kita panggil
Carrot. Carrot lah Yes, kan. carrot. Oh, Okay. wortel. Wortel. Itu yang macam best lah kita macam benda lain. Wortel. Water. Wortel. Wortel. Wah, Wortel. water. Water. Wortel, sayang wortel. Bahasa Indonesia wortel, sayang. Bahasa sini carrot. English carrot, ya kan? Indonesia wortel, sayang. Oke, jadi korang boleh beli carrot. Korang boleh beli carrot mungkin dalam 2 biji. Biasanya kalau saya rata akan buat carrot tuh sayang untuk my husband ya bang, betul tak? Aku bagi kamu carrot kan? Macam itu. Jadi sayang, korang boleh beli carrot dekat supermarket. Carrot tuh korang bersihkan. Tapi kalau boleh carrot itu dimasukin di dalam fridge dulu sayang. Jadi sejuk, jadi best. Jadi seperti itu. Oke, Buat korang. carrot susu Jangan so tahu. Potong. Terpotong terus. Itulah. Carrot susu. Bukan sayang, Bukan carrot susu Bukan carrot susu tuh karena kamu gak suka minum pakai carrot aja yang original. Kamu makanya dicampur sama susu. Sebab tengok dekat kedai orang jual carrot susu, sebab saya macam fikir macam, oh mungkin nak minum tu kena minum dengan susu. Ada rasa manis tu kan. Ya, terus tapi pelik juga rasa dia. Terus lu mau potong gue. Terus enggak cakap-cakap nih jadi tabok lu. Okey, tadi iklan. Sambung. Sambung. Oke. Jadi sayang korang boleh beli carrot dekat supermarket. Mungkin kok beli dalam 2 biji lah atau 3 biji. Lepas tu korang letak dekat fridge udah sejuk, korang bersihkan dia punya kulit. Lepas tu korang blender. Oke? Korang blender campur dengan air sejuk boleh. Air biasa pun boleh, terpulang. Lepas sebab carrotnya tuh kan udah sejuk, saya yang pakai air biasa pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau pakai air sejuk lagi best. Oke. Jadi korang boleh blender carrot tuh dengan air yang udah masak ya bang. Air sejuk boleh. Korang blender, lepas itu korang tapis. Nah lepas tuh air itu korang boleh amalkan sehari minum 2 cawan bang. Oh, mana pagi malam? Pagi dengan malam, yes. Macam itu. Karena kenapa saya pernah suruh kalian makan pagi dan malam? Reasonnya saya adalah satu. Pada saat pagi hari korang melakukan aktivitas, korang udah membuka mata, betul tak? Jadi korang harus butuh si mata nih butuh makanan sayang. Makanan itu bagus untuk di carrot tuh bagus sekali untuk mata karena dia banyak vitamin A-nya. Ya bang. Vitamin E. Indonesia A. Di sini E. Oke, jadi ada vitamin E-nya sayang. Lepas tuh kenapa saya pernah suruh korang minum carrot tuh dalam malam hari? Karena sayang pada saat malam mata korang harus tidur dan itu dia membutuhkan istirahat. That time istirahat itu korang bagi dia asupan makanan. Asupan tu apa? Asupan tuh macam bagi dia vitamin bang. Jadi mata tuh lagi tidur bang. Pas lagi tidur tuh korang harus bagi makanan, bagi food dekat dia. Itulah bagi carrot tuh pas malam. Jadi minum kalau boleh sayang. Mana bila kita tidur, makanan tu akan bekerja lah. Ya bekerja dekat mata kita. Sebab mata kita kan tidur bang, jadi tak ada bekerja. Macam tu. Jadi kalau saya rata boleh bagi tips untuk orang semua. Siapa orang yang selalu kerja depan laptop nih kan pasti ya sayang. Lepas tu handphone juga, tengok TV juga macam tu. Jadi korang boleh amalkan satu hari korang boleh minum jus carrot lah kalau kita bilangnya jus carrot yang pure ya sayang, nggak ada campur gula, tadi campur apa hanya air kosong saja. Seperti itu boleh amalkan sayang untuk mata kita. Jadi sayang mungkin selama ini korang tak akan perasaan, selama ini mungkin korang mikir macam Allah macam tu ya sayang. Jangan macam tu sayang. Dari hal yang kecil korang akan care sama anggota tubuh kita, dia pasti akan sehat. Kadang-kadang orang pasti tak akan terasa kan macam tak sampai tak pikir sangat sampai pasal mata. Macam mana kita harus cinta sama organ tubuh kita bang. Kita harus sayang sama tangan kita sayang sama mata kita sayang sama telinga kita, sayang sama muka kita. Ibaratnya macam ini sayang, korang aja boleh sayang sama muka untuk orang rawat bagi treatment. Kan tak ada salahnya korang juga harus sayang sama mata. Mata kan untuk melihat juga ya sayang, seperti itu. Itu untuk mata lah sayang. Biasa saya bagi tips untuk orang semua boleh amalkan pakai carrot di jus lah macam tu, minum 2 hari sekali, pagi dengan malam. So besok korang kena beli carrot, korang kena minum carrot. Betul, karena nih sekarang sayang saya semua kat rumah kan. Semua kat rumah kau kena buat pagi-pagi buat. Malam ni buat tu simpan dalam fridge ke apa, besok pagi-pagi minum sekali, tu malam minum sekali. Betul, itu wajib banget sayang. Saya Ratna akan Ratna akan share dekat orang semua. Wajib orang harus buat dekat rumah, karena sekarang orang kan pasti ada dekat laptop untuk kerja besok ya kan, lepas tu handphone juga. Jadi kalau boleh korang amalkan lah everyday ya kan. Gak ada salahnya kok sayang, carrot harganya pun tak mahal juga ya kan. Kalau korang mau beli yang banyak lagi best, jadi korang boleh stok lah dekat rumah macam itu. Oke, dan share, terima kasih. Terima kasih Bang Azu.
Siapa Bang siapa? Azwar. Azu. Azu. Panggillah Bang Azu. Syiril boleh? Syiril. Azwar Abang boleh? Azwar aja. Oke, Abang Azwar mau tanya tak seputar kesehatan nanti. Seputar maksudnya seputar kesehatan tuh macam pasal kesehatan, everything about healthy, apa problem. Ini kali ni macam malam ni macam dia nak share pasal petua-petua. Apa-apa petua-petua kesihatan ke, apa-apa petua yang daripada Indonesia ke kan. Kan yang orang sana biasa buat kan, macam tu kan. Biasanya banyak petua tu orang Jawa, Bang. Apa tu macam boleh share tak apa petua orang Jawa-Jawa ni? Okey, assalamualaikum. Azu nama bujang. Nama bujang. Okey. Kita Azu, buat nama jadi bujang. bujang selalulah. Okey, Abang Azu. Abang Azu mau tanya apa tentang healthy, about healthy. Apa abang ada problem apa? Boleh asal rata bagi petua lah. Macam tu bagi petua apa namanya pasal kesehatan macam tu. Biasanya Bang kalau dekat Jawa tu Bang, kalau dekat sini kan ini kita cakap pasal perbezaan ya Bang. Oke. Kalau dekat sini kan kalau pantang kan adalah beberapa makanan untuk orang yang lepas bersalin, akan ada makanan yang nggak boleh dimakan, betul tak? Macam berpantang ya Bang, namanya di sini namanya bilang pantang. Pantang. Jadi ada makanan orang berpantang nih tak boleh makan ini hanya makan ini aja, makan sup macam ini gitu. Kalau dekat Indonesia sayang sebetulnya kalau orang berpantang kalau buat apa sih buat Sevratna ya, kalau untuk orang lepas bersalin ya sayang, biasanya kalau kita tuh yang kita pantang sebenarnya dibilang nggak ada sayang, tak ada, tapi kita tak ada pantang lah Bang, tapi kita wajib untuk makan jamu Bang. Jamu macam tu, jamu tu ada benda yang macam saya macam semacam menarik jugalah kan. Sebab orang kita tak biasa dengan jamu tu tak. Memang ada yang biasa minum, ada yang tak biasa minum. Macam saya tak biasa minum jamu. Kan, tapi bila dah sejak berkahwin ni macam Ratna bagi saya minum jamu kan. Tapi jamu untuk kesihatan lah macam tu kan. Jamu apa yang kamu bagi rasa? Kunyit asam. Bayangkan kunyit dengan asam Asam Jawa. Mula-mula nak minum tu rasa fikir macam apa rasa ni nak minum kunyit ni, pelik ni kan. Nak minum kunyit ni, gila nak minum kunyit. Bagi macam try je lah. Tapi bila minum tu rasa macam tak ada rasa kunyit pun, rasa asam. Betul. Lepas tu dia rasa fresh, rasa macam orange juice ya Bang. Dia memang sedap. Sumpah nak ikan. Orang kunyit. Kena rasa lah sekali kan rasa. Betul, dan jujur ya sayang, waktu saya Ratna bagi my husband jamu kunyit asam juga. Jamu apa yang recommended ada jual ke? Jamu apa yang recommended? Jamu apa yang recommended ada jual ke? Sebenarnya sayang kalau di dapur khasiat dulu kan. Kita akan cerita dulu khasiat dulu. Kalau untuk jamu memang dapur Jogja ada jual jamu sayang. Jamu itu biasanya Sevratna akan buat by request. Kalau ada yang order baru Sevratna akan buat. Jadi jamu itu fresh. Karena dekat Indonesia sayang Sevratna selalu minum jamu tuh setiap pagi. Minum jamu setiap pagi dan malam sayang. Jadi jamu itu udah aktif ke? Belum kan? Belum. Itu. Oke. Jadi jamu itu sayang, jamu itu biasanya kalau di dapur Jogja kita ada 3 jenis. Jamu pertama adalah jamu kunyit asam. Jamu kunyit asam ini boleh diminum laki-laki ataupun perempuan. Lepas itu nanti saya akan bagi khasiat yang satu, oke? Yang kedua ada jamu halia sayang, atau jamu jahe Indonesia kita bilang ya. Terus yang ketiga ada jamu siri. Jamu siri ini hanya spesial untuk perempuan sahaja seperti itu. Oke, kalau untuk khasiatnya saya akan share dekat orang semua. Jamu yang ada di dapur Jogja kita ada 3 jenis. Oke, jamu kunyit asam sayang. Waktu itu saya buat jamu kunyit asam itu pertama kali saya buat jamu sebab kalau boleh story lah sayang. Jadi waktu itu kakak ipar saya kaki dia macam terpatah ya Bang. Patah bagian jari paling ujung tuh sayang, dia patah. Jari kan? Jari patah. Jari patah bagian ujung, jari kaki ya sayang, jari kaki. Lepas tuh dokter cakap dia harus minum kunyit. Dia bilang gitulah, tapi dia tak cakap jamu ya Bang dokter tuh. Nah order kunyit asam kata gitu. Boleh nanti. Boleh Abang nanti I buatkan. Tahu Azu, kau tahu apa kunyit asam? Aku tak tahu dulu. Kan, tu macam saya cakap macam tak semua orang tahu pasal jamu ni.
Ada orang yang macam dia akan tahu. Betul. Oke, jadi sebetulnya cerita sayang. Jadi waktu itu kakak ipar kakinya bagian jarinya patah sayang. Lepas tuh dokter bagi suggest kalau boleh minum air kunyit, dia bilang gitu aja. Dia tak cakap jamu sayang si dokter tuh. Dia cuma cakap kunyit gitu kan. Terus tuh akhirnya kakak ipar minta tolong Ratna. Ratna boleh buatkan jamu tak? Boleh kak, jamu apa gitu kan. Jamu kunyit asam, Ratna. Boleh kak. Akhirnya saya Ratna buatin tuh sayang, buatin jamu. Kakak ipar minum jamu tuh sayang selama sebulan dan alhamdulillah kakinya udah mulai elok. Lepas tuh oke lah, udah ada rasa sakit, memang kebas, memang udah ada rasa lah. Lepas tuh oke lah macam tuh kan. Jadi sayang jamu kunyit asam nih sayang, dia khasiatnya adalah untuk laki-laki dan perempuan ya sayang, udah diminum. Khasiat jamu kunyit asam ini lah sayang bagus untuk imun. Itu yang paling pertama karena dia ada asam jawa sayang. Bagus untuk imun, menaikkan imun. Jadi orang boleh daya tahan tubuh orang nih akan lebih strong, lebih kuat, lebih bertenaga bang. Pastinya oke. Yang ketiga dia mengandung ada vitamin C-nya juga sayang. Seperti itu. Yang keempat, yang ketiga kalau untuk perempuan sayang jamu kunyit asam ini bagus untuk air susu ibu lagi banyak. Jadi untuk orang yang lepas berpantang, orang yang lagi berpantang lepas melahirkan minum jamu kunyit asam ini bagus sayang untuk air susu ibu lah. Jadi banyak lah saya air susu ibu. Lepas itu yang keempat itu bagus untuk menyembuhkan luka-luka bakar bang. Misalkan kalau kita kena minyak ke atau apa ke itu jadi dia lagi cepat sembuh bang. Sebagian orang ada sayang kalau dia kena luka minyak atau terbakar dia kadang-kadang suka lama sayang. Nah biasanya tuh sayang di dalam tubuhnya dia akan dia kekurangan zat kurkuma. Nah zat kurkuma itu sayang adanya di kunyit. Selama ini mungkin orang tak tahu kan kunyit itu khasiatnya apa sih? Oke, khasiat itu sayang, khasiat si kunyit itu sayang dia tuh di dalam kunyit itu sayang dia mengandung zat kurkuma. Zat kurkuma itu sayang. Laju dia cakap, pelan sikit boleh tak? Okay. Laju je dia cakap kan. Laju je. Kan. Laju. Lahan sikit lah. Ya Allah. Kan sayang selalu dikomplain kan. aku. Pelan sikit. Satu-satu. Pelan-pelan. Pelan-pelan cakap. Udah. Ya. Muka merah bang. Ada tengah cari kita. Kan. Pelan sikit. Kamu laju sangat. Oke. Jadi sayang jamu kunyit asam itu dia ada kunyitnya. Kunyitnya itu sayang dia ada di dalam kunyit itu sayang dia ada zat kurkuma. Zat kurkuma itu sayang bagus untuk tubuh kita. Misalkan tubuh kita ada luka bakar, luka kena air panas atau kena minyak masak macam itu, jadi dia buat si luka itu jadi cepat sembuh seperti itu. Oke, si kunyit asam. Lepas itu buat perempuan juga jamu kunyit asam ini sayang bagus untuk membersihkan area misfi pada saat datang bulan. Jadi kalau kita lagi datang bulan tuh sayang darah-darah kotor kan banyak sekali. Jadi kalau tempo orang lagi minum jamu tuh nanti darah kotornya dia akan bersihkan sayang dan rasanya memang best. Rasanya nanti orang akan macam datang bulan minum jamu sama tak minum jamu rasanya lain pasti. Kadang-kadang perempuan sini bilangnya kena gugut. Kalau orang nih lagi datang bulan kena gugut, orang bolehlah sayang try minum jamu kunyit asam. Seperti itu. Itulah bang, jamu kunyit asam khasiatnya. Bang gituin dong, kesiniin dong. Apa dia? Filternya dong. Apa dia? Filternya salah kesana lagi. Gitu. Lepas tuh untuk jamu halia sayang, jamu halia tuh sayang dia bagus untuk buang angin. Jadi kalau orang nih yang badannya banyak angin, orang boleh minum jamu halia, jamu jahe namanya sayang. Oke, jamu halia tuh bagus untuk buang angin. Lepas tuh buat badan-badan lenguh. Lepas tuh abang kok diam aja? Yelah, kamu cakap tak berhenti. Oh. Kesini dong, sana dong. Oke. Lepas tuh intinya saya kalau jamu halia tuh untuk bagus buat tulang lah seperti itu, seperti itu bang. Yang abang rasa saya minum jamu, tentu memang abang rasa tak badan lain. Itu kalau macam saya minum jamu, apa yang saya rasa macam kesan dia mula tak ada rasa kan. Memang tak ada rasa apa-apa langsung lah. Dia bagi mula saya macam tak rasa apa-apa efek dia kan. Memang tak ada rasa. Lepas tu macam saya minum je lah, dia bagi minum. Lepas tu sebab saya ada masalah kolesterol. Kolesterol saya tinggi kan. Lepas tu bila saya ada appointment dengan doktor dan bila doktor tengok saya punya kolesterol turun. Bila kolesterol turun tu macam doktor pun pelik lah, macam awak buat apa kan.
apa yang awak makan kan, atau apa yang awak buat dan apa awak makan. Lepas tu saya pun share lah, saya cakap lah masa tu saya tak ada exercise pun kan, dan saya cuma amalkan minum jamu lah, saya minum kunyit asam saya cakap. Lepas tu bila minum apa doktor cakap minum tu dia cakap okey, then kolesterol awak turun mungkin pasal tu kan. So macam doktor pun advise kalau boleh teruskanlah minum kan. Itu tu saya pun macam teruslah minum sampai sekarang kan. Kerana bila anak buat then saya minum gitu kan. Tapi yang saya rasa yang kesan dekat saya, kolesterol saya turun lah. Itu yang dekat saya sebab Badan ada rasa tak bang? tak ada pula, tak tahu lah, tak faham. Tak faham. Okay. Kadang-kadang my husband nih sayang, dia kalau minum apa suka selalu blur. Yes. Tapi dia cuma tahu pas resultnya kolesterol turun ya bang. Betul tu. Tapi berat badan naik ya bang. Itu yang buat dokter pelik. Itu yang dokter pelik bila berat badan naik kan. Lepas tu macam saya tak exercise. Sepatutnya kolesterol tu akan naik lah, akan tinggi jugalah kan. Tapi sebab tiba-tiba dia tengok kolesterol saya turun. Itu dia macam tu pasal punca dia pasal minum jamu lah, kunyit asam. Lepas tu minum kalau jamu halia tu pula orang suka juga, mana orang ada banyak angin dalam badan kan. So elok minum jamu halia malam-malam kan. Dia kentut. Memang kentut-kentut lah, confirm. Minum suam-suam kan, itu memang best. Kan panas-panas tu minum, memang terbaik. Biasanya kalau jamu halia tu sukanya orang tua ya bang. Biasanya untuk apa jamu halia tu sebenarnya? Buang angin. Buang angin kan. Berat tulang. Sendi-sendi bang. Macam tu, biasa macam tu. Nah, lepas yang ketiga jamu siri sayang. Jamu siri itu biasa buat perempuan saja. Biasanya kalau jamu siri itu lebih ke misfil lah sayang, seperti itu. Oke. Itulah. Untuk orang semua nih, udah tidur belum nih? Ada yang udah tidur belum? Pasti biasanya bang ada yang tidur awal juga bang. Karena besok udah harus mulai meeting kan bang. Meeting apa? Kerja kan? Oh, kerja. Kerja ke rumah. Oh, kerja kat rumah. Macam kan ada meeting kan bang? Pakai laptop ya bang? Macam itu, ya kan? Dan hari ini case meninggal banyak ya bang? Hari ini paling tinggi kan 126. 26. Kematian loh sayang. Kes kematian yang antara yang paling tinggi Paling kali. tinggi, setiap harinya ya bang? Itu paling tinggi. Betul. Itulah sayang. Jadi sekarang kita harus jaga diri lah ya bang. Jaga diri. Jangan cuai ya bang. Jangan sampai cuai. Terus tuh makanlah sayang, itu aja sebetulnya. Makan buah. Duduk rumah makan dan exercise lah kot. Rasa boleh je orang exercise kat rumah sebenarnya. Boleh? Kan sebab saya kadang-kadang saya nampak petang-petang ada juga pakcik-pakcik dia exercise dekat taman kan. Tapi sekarang bang, Dekat-dekat aku sekarang pelik dah bang. Sekarang orang exercise pakai masker ya bang. Apa karena covidnya kan katanya udah sampai ke air. Airborne kan. Okay. Bahaya juga kalau macam tu. Kan, jadi macam mana tuh bang exercise tapi apa memang kita harus di rumah aja bang? Seperti arahan dari kerajaan kan, di rumah aja kalau tak penting, betul nggak? Hello, dah masuk dah. Dapur Jogja. Dah masuk dah Izwan. Hai, apa kok? Wan, tengok cerita apa malam ni? Aduh, best pula. Kalau boleh nak pergi sana juga, tapi macam risau pula kan nak keluar. Takutlah pula kan macam kan keluar kan nanti ada apa-apa, risaulah pula kan. Kan. Tapi best juga tengok movie. Sebab salah. Itu sebab salah saya. Best way. Untunglah. Cerita apa malam ni? Jangan hewan lagi ya. Kau tengok cerita apa malam ni Wan? Kan, zombie. Zombie kampung pisang. Kamu bisa. Kan. Jaga-jaga. Betul jaga-jaga bang. Kan. Tapi apa namanya? Kita pun risau juga lah sayang, kadang-kadang ada beberapa info malam ni cerita MMA. Oh, apa tu cerita apa tu? MMA. Cerita fighter. MMA fighter atau cerita tak, MMA mana ada tadi. Mana? Kisah MMA. Kisah MMA. Oke. Dan ini kadang-kadang nih sayang kita suka dapat news lah sayang, berita kan. Dapat news yang kadang-kadang belum tahu ya sayang itu betul ke tidak kan. Tadi aku baru baca bang dekat news ada suri rumah bang, dia menyebarkan berita yang hoax bang, palsu. Dia kena saman 5.000 bang.
Kalau tak penjara 3 Tengok tahun. korang nak tengok aku buat Zoom meeting. Kalau korang nak tengok aku buat Zoom meeting. Best way. Bakar lagi. Bakar lain. Aduh. Jadi macam tu lah sayang. Misalkan contoh ada beberapa lah cerita kan, ada beberapa cerita tapi tak tahu tuh sayang itu betul ke tidak kan. Kita kadang-kadang risau. Cerita pasal apa? Misalkan contoh ada lah bang yang kayak tadi kamu cakapkan, daerah ada yang demam gini-gini ya kan. Itu kita risau juga kan bang jadinya ya. Betul tak? Tapi kan kita kadang-kadang tuh sayang dapat info seperti itu betul ke tidak. Itu aja itu yang kita pikir macam itu saya jadi takutnya macam soalnya begini sayang, soalnya saya pernah belajar dari adik yang ada di dekat Jakarta. Adik yang dekat Jakarta tuh sayang, dia tuh pasal COVID memang takut sangat, memang takut. Aku sampai paranoid sangat sayang, gitu kan. Akhirnya sampai dia paranoid sangat sayang, dia jadi stres, jadi down bang, jadi tak nafsu makan semua segala macam. Ternyata sayang, ya Allah, dia kena COVID jadinya. Sebab dia paranoid kamar juga sayang. Adik tuh sampai 2 minggu bang. Paranoid sangat. Padahal bang bisa dibilang dia keluar belanja aja bang. Macam biasa lah normal kan. Tapi tiba-tiba dekat jirannya ada yang kena COVID. Akhirnya dia kan biasanya bang kalau udah ke Jakarta tuh bang, kalau ada jiran kena COVID tuh bang, kalau udah ke Jakarta dari penghulu tuh bang, dia akan macam bagi tugas lah bang. Oke, jiran nih bagi makan malam, jiran nih makan siang macam dulu bang. Tapi kita hanya bagi dekat pagar aja bang. Dekat pagar aja lah. Mungkin time mau letak astagfirullahaladzim, nak letak dekat pagar tuh atau apa kita tak tahu ya bang, dia sentuh atau gimana kan kita tak tahu ya kan. Macam itulah jadinya, macam itulah adik di Jakarta ada yang kena COVID juga lah sayang. Tapi sekarang udah elok dah. Waktu itu dia kena bulan Februari sayang. Macam itu. Tapi kalau dekat Jakarta bang, orang kena COVID tadi injek bang. Tadi diinjek. Macam itulah. Seperti itu. Tapi tak tahulah sayang, yang penting ya pastinya kita jaga-jagalah sayang. Jaga diri, selalu stay safe, pergi kemana-mana, jangan lupa bawa hand sanitizer, itu yang paling penting, dan pakai masker 2 lapis lah kalau boleh. Macam itu ya kan. Oke, untuk orang semua pasti orang udah pada tidur kan. Oke, tak apa, tak ada masalah sayang. Untuk orang semua yang pastinya hari ini terima kasih banyak untuk customer atau siapa nih yang sudah join, terima kasih sudah share-nya juga. Terima kasih untuk orang semua. Yang pastinya selalu jaga diri, jaga diri kita juga, jaga semuanya. Oke, untuk orang semua terima kasih, bye. Assalamualaikum.